kenapa Indonesia tertinggal 20-40 tahun dari negara barat? Ya, sebenarnya video ini gua buat itu terinspirasi dari salah satu foto yang gua temuin kemarin di media sosial, di mana foto tersebut berlatar belakang ada di sebuah acara, yaitu pelantikannya Pak Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Dan siapa yang ada di foto tersebut? Nah, di foto tersebut tuh ada adminnya Bumi yang buat gue jadi kepikiran tentang hal ini yang mana mau gue bahas di video kali ini. Nah, jadi kenapa kok Indonesia bisa tertinggal 20-40 tahun dari negara barat? Ya, hal itu tidak lain tidak bukan karena kebiasaan orang Indonesia itu sendiri, di mana kebiasaannya aja udah berbeda banget sama negara-negara barat, dan dari sisi kebudayaan juga sangat berbeda. Bukan berarti dalam hal ini gua menyuruh atau gua menyarankan atau gua beranggapan bahwa untuk menjadi negara maju atau untuk menjadi negara seperti Amerika, warga Indonesia harus seperti warga barat gitu ya. Enggak sama sekali. Nah, jadi kenapa nih gua kok bisa kepikiran bahwa Indonesia tuh tertinggal 20-40 tahun dari negara barat? Nah, jadi semuanya itu bermula dari pidatonya Pak Elon Musk pada acara perayaan pelantikannya Pak Donald Trump pada 20 Januari 2025 yang lalu. Pak Elon ini secara eksplisit memang nggak menyebutkan topik-topik tentang luar angkasa gitu ya. Tapi dalam momen tersebut Pak Presiden Donald Trump itu menyatakan ambisinya beliau untuk mengirim astronot Amerika ke Mars. Ya, lalu hubungannya apa dong dengan Indonesia? Sebenarnya hubungannya tuh, ya nanti gua jelasin deh. Nah, dalam pidatonya Pak Elon Musk itu sendiri, Pak Elon Musk itu menyambut baik ambisinya Pak Donald Trump buat mengirim astronot ke Mars. Karena memang itu sendiri sejalan ya kan dengan visi misinya atau sebenarnya keinginannya Pak Elon itu sendiri buat mengirim manusia pertama ke Mars. Karena ya seperti yang kita tahu, Pak Elon Musk ini punya perusahaan luar angkasa gitu yang suka ngirim-ngirim roket ke luar angkasa yang namanya SpaceX. Ya siapa sih yang nggak tahu ya kan, kalau kita ngomong Starlink gitu pasti ya kita tahu Elon Musk, SpaceX, Tesla, ya punya ya itu Pak Elon. Ya meskipun di situ Pak Elon itu nggak secara terang-terangan gitu ya menyampaikan ambisinya beliau kepada Pak Trump, tapi ya udah jelas banget gitulah karena Pak Elon sendiri punya misi seperti itu. Terus apa dong hubungannya dengan Indonesia dengan pernyataannya Pak Elon? Ya terlepas dari gestur tangannya Pak Elon kemarinnya jadi kontroversi gitu ya, memang menurut gua sangat-sangatlah berbeda gitu. Di saat orang-orang luar negeri, orang-orang Amerika, bahkan India yang sering warga kita buat sebagai meme-meme yang ya sering kita nggak remeh gitu lah. Mereka pun udah berpikir buat keluar angkasa. Sedangkan Indonesia, apa coba? Masih ngurusin orang lain, masih percaya dukun santet, ilmu yang nggak jelas itu. Dan selama masih ada budaya habib-habiban dan gus-gusan, menurut gua Indonesia belum bakal sampai ke level itu ya. Dan di sini bukan berarti dan bukan maksud gua merendahkan Gus atau Habib, itu enggak. Karena ya kalian tahulah konteksnya itu gimana. Dan selama budaya Indonesia itu masih ngurusin hal-hal kayak gitu, menurut gua ya emang levelnya buat sampai ke situ itu masih sangat jauh. Ditambah lagi warga Indonesia itu sendiri belum mampu ya singkatnya kayak gini loh. Kalian suka buka Instagram kan atau TikTok, scroll Instagram atau TikTok gitu. Ya selama Indonesia warganya mau aja disetir dengan algoritma sudah seperti itu ya, memang level ke situ ya bakal semakin jauh. Karena kalau kita bandingkan istilahnya FYP gitu atau feed Instagram yang muncul di FYP-nya orang-orang luar negeri atau orang-orang barat atau orang-orang negara-negara maju itu kebanyakan tuh tentang edukasi, pendidikan, ya walaupun itu kembali lagi kepada orangnya gitu ya. Tapi kita bandingkan saja dengan yang muncul ke kita, itu sangat-sangat beda jauh. Dimana yang muncul itu ada konten-konten sampah, konten-konten pembutuhan, yang mana itu sudah menjadi kayak kecanduan gitu. Kalau sehari nggak ngirim-ngirim reels ke temen, rasanya kayak kurang gitu. Nah ini gue tadi pagi-pagi bawa tidur, gue iseng-iseng tanya ke ChatGPT ya boleh percaya boleh enggak. Katanya di teknologi dan inovasi Indonesia itu tertinggal 20-30 tahun. Dan di pendidikan itu sendiri 30-40 tahun, infrastruktur dan transportasi 10-20 tahun, ekonomi dan kesejahteraan 20-30 tahun, sains dan riset
30-50 tahun. Bayangin coba. 30-50 tahun. Negara mereka itu lebih maju 50 tahun dari Indonesia. Nggak salah nih. Tapi kalau dipikir-pikir emang menurut gue ya ada benarnya juga sih. Kenapa mereka lebih maju dari kita ya? Kalau kita lihat orang-orang kita itu aja masih ya jauh gitu di bawahnya negara-negara itu. Tapi apakah mungkin untuk mengejar ketertinggalan yang sebegitu jauhnya antara Indonesia dan negara-negara barat? Ya menurut gue mungkin banget sih selama memang kita benar-benar niat gitu. Entah itu dari ekonomi atau dari infrastruktur, pendidikan. Ya menurut gue sangat-sangatlah mungkin. Dan yang pertama mungkin harus dibenahi, benar-benar dibenahin yaitu adalah pendidikan itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan itu menjadi hal yang sangat krusial, dimana kemarin gue nemuin sebuah video, gue lupa siapa deh kemarin, siapa pejabat, gue lupa siapa gitu ya. Nah di dalam video tersebut itu ada satu pejabat yang nanyain anak SMP gitu, kurang lebih pertanyaan itu gini, 1 tahun berapa bulan gitu, dan dijawab lah sama anak SMP itu 12 bulan. Nah kan ditanya lagi, kalau 2 tahun berapa bulan? Dan menurut gue itu adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya nggak usah mikir gitu, terus ada di benak kepala kita. Ya walaupun mungkin kalau misalnya tanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu secara cepat ya harus pakai perhitungan atau perkalian tambahan atau apapun itu. Tapi 1 tahun 12 bulan, kalau 2 tahun berapa? Ya udah pasti 24 lah. Kan tinggal 12 dikali 2. Tapi ini tidak bisa menjawab sama sekali, Bri. Dan yang mana menurut gua itu menjadikan salah satu hal yang why, kenapa itu bisa terjadi? Dan sebenarnya apa yang salah sih dengan pendidikan anak-anak sekarang? Ya walaupun gue sebenarnya kagak pinter-pinter amat gitu ya, dan ya nilai gua pas sekolah ya emang nggak sebagus itu, tapi ya 2 tahun siapa sih yang nggak tahu berapa bulan? Tinggal jawab 24 kok susah. Dan ini gue bukan bermaksud mengejudge anak tersebut ya, tapi memang yang pertama harus dibenahin dulu dan harus benar-benar dibenerin ya pendidikan itu sendiri sih. Dan menurut gue ini bisa terjadi semenjak ujian nasional hilang deh. Ya gue gak nyalain dihilanginnya ujian nasional sih, tapi emang yang gue rasain seperti itu. Dan belum lagi dengan cepatnya perkembangan teknologi yang makin kesini makin nggak bisa diikutin kalau kita nggak bergerak cepat. Salah satunya adalah teknologi AI. Jujur saja gue di video-video gue sebelumnya gue sangatlah mengandalkan yang namanya AI. Bahkan gue sampai males nulis loh, nulis skrip yang biasanya video gue yang dulu-dulu gue pakai skrip yang gue tulis secara manual. Karena adanya AI seperti ChatGPT, Gemini, gue jadi males banget gitu buat nulis skrip yang harusnya gitu ya bisa ngebantu gue buat bicara senatural mungkin. Dan emang yang namanya manusia itu ya harus ada kesalahannya sedikit lah dalam penulisan lah. Tapi kalau gue bagi skrip itu terkesan wah sempurna banget ya kan, karena gue tinggal ketik apa yang gue mau, apa yang mau gue bahas, dan gue tinggal bilang buat jadi beberapa kata atau beberapa ribu kata biar videonya sampai ke durasi yang gue inginkan. Dan itu benar-benar ngebantu gue, tapi di sisi lain membuat gue benar-benar tergantung. Dan kalau gue harus ngomong secara ya nggak baca kayak gini-gini, gue jujur aja cuma pakai catatan poin-poinnya aja ya, dan gue nggak baca. Menurut gue itu jadi sangat sulit gitu akhirnya, karena ya kembali lagi gue udah tergantung sama AI. Dan yang lebih parah lagi, kalau misalnya anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang yang udah ketergantungan sama AI, dan ya kemungkinan besar bahkan kehilangan sisi kreatif mereka gitu. Dan gue udah mulai sadar itu, dan akhirnya gue takut lah kalau misalnya konten-konten gue nantinya atau video-video gue selanjutnya jadi nggak natural gitu. Ya emang di sisi lain itu membantu banget sih, tapi kalau terus-terusan gue gunain seperti itu kayaknya bahaya juga sih. Dan bahkan nggak cuma gue aja yang gunain AI, mungkin orang-orang di luar sana ya mungkin buat ngebuat skripsi atau buat laporan, bahkan sampai ngerjain PR, mungkin mereka aja udah pakai AI, yang mana menjadikan mereka ya mungkin nilainya bagus, pelajarannya seakan-akan tahu, tapi sebenarnya gak tahu apa-apa. Itu membuat gue bertanya-tanya, ini bagus nggak sih? Ini bener nggak sih? Apalagi dengan yang gue bicarain tadi, Indonesia udah tertinggal 20-40 tahun dari negara barat. Ya gimana coba?
Nah, jadi kesimpulannya untuk mengejar ketertinggalan ini semua, yang pertama harus dibenahi yaitu pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua SDM itu sendiri. Yang mana SDM ya tergantung pendidikannya gimana. Dan yang lebih parahnya lagi kalau ini terus-terusan terjadi, menurut gua ketertinggalan atau gap antara kita dengan negara-negara barat itu bahkan makin jauh. Dan sejujurnya gua kagak tahu apa yang gua omongin di video kali ini, tapi jujur saja karena gua udah ngeblank, karena gua tergantungan sama AI terus-terusan, gua jadi nggak bisa bicara secara natural, dan yang mana gua dulunya bisa berbicara otomatis gitu, gak usah baca, gak usah nulis skrip, gue jadi nggak bisa gitu. Jadi mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Mohon maaf karena bacot gue gak jelas, tapi yang jelas Indonesia udah tertinggal 20-40 tahun dari negara barat. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.